Kalau di sekolah kita selalu memotivasi. Alhamdulillah, ya, luar biasa sekali Pak Acep. Saya minta waktunya sebentar. Ya, silakan. Hari ini kita akan melaksanakan supervisi kelas ya Pak Acep ya. Siap. Supervisi ini bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk menilai, bukan bermaksud untuk mencontohkan. Dan saya di sini bukan menilai, saya hanya yang pertama mungkin melaksanakan tugas, dan supervisi juga merupakan kewajiban atau bagian dari salah satu tugas kita ya Pak Acep ya. Iya. Mungkin ada beberapa tahapan yang akan saya lakukan Pak Acep di supervisi kelas ini. Yang pertama adalah di pra-observasi, yaitu sekarang ya. Jadi kita sebelum melaksanakan supervisi. Nanti yang keduanya yaitu supervisi kelas. Nanti saya akan ikut pembelajaran dengan Pak Acep di kelas, dan yang ketiganya yaitu supervisi, di mana saya nanti akan menyampaikan apa yang sudah saya perhatikan selama saya mengamati kegiatan pembelajaran yang Pak Acep lakukan di kelas. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Pak Acep. Boleh ya? Pak Acep, dari tujuan supervisi kelas kita ini mungkin bisa Pak Acep sampaikan apa kira-kira tujuan dari supervisi yang kita lakukan hari ini? Bermanfaatan ya. Bermanfaatan untuk saya pribadi ya. Kalau menurut pribadi kan saya agak enak gitu ya. Jadi kalau ada yang mengawasi, untuk pribadi saya, untuk kita introspeksi diri dari hasil apa seperti dilaksanakan, dikemungkinkan dan pastilah ada hal yang harus diperbaiki. Itulah yang akan saya dapatkan dan menjadi acuan untuk saya untuk memperbaiki diri. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki diri kita ya Pak Acep ya. Menurut Pak Acep ini indikator keberhasilan pembelajaran yang Pak Acep lakukan terhadap murid, indikator keberhasilannya seperti apa? Kita mengacu kepada tujuan pembelajaran tentunya. Iya. Ya, indikator yang saya harapkan pertama siswa dapat mengkomunikasikan apa yang mereka temukan pada pembelajaran itu, KPD tentunya. Hasil mengkomunikasikan tersebut juga mengkomunikasikan yang benar-benar saja, termasuk yang mereka ingin ketahui kejanggalan atau hal-hal baru, dikomunikasikan gitu ya. Topik pertama mengkomunikasikan. Yang kedua, mereka juga saya harapkan selain hanya bertanya ya, mampu juga membaca dengan baik ketika ada hal yang ditanyakan yang baru. Mereka membaca dengan baik, kemudian bahkan memahami, bisa memahami, menyimpulkan, mengidentifikasi apa teks yang saya ceritakan, buatkan itu. Jadi perintahnya apa, ceritanya apa dari teks tersebut. Yang terakhir, sudah banyak itu ya. Terakhir, mereka setelah memahami mungkin bisa mengembangkan diri, ya, mengembangkan kalimat yang terkait. Kalau yang ini ya, terkait model-model yang mungkin mereka bisa mengembangkan, presentasikan dengan penuh percaya diri. Sekali ya indikator capaian yang Pak Acep harapkan, dan mudah-mudahan apa yang Pak Acep harapkan dari kegiatan pembelajaran ini bisa terwujud. Kemudian ini lagi yang terakhir ya Pak Acep ya, nanti di kelas saya akan mencatat apa yang saya lihat dari Pak Acep. Saya hanya akan mengisi rubrik saja. Pak Acep sudah menyiapkan rubrik penilaiannya untuk anak-anak? Sudah ya, sudah siap. Rubrik apa saja yang Pak Acep siapkan? Yang pertama dari sikap ya. Dari sikap. Sikap sudah saya siapkan, observasinya terkait kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri tadi ya. Iya. Kemudian dari yang kedua pengetahuan. Dan keterampilannya di presentasi sudah saya siapkan, ada di sini. Sudah ada semuanya ya. Kemudian terima kasih Pak Acep ya. Kita langsung masuk ke kelas. Nanti saya akan mengamati Pak Acep selama kegiatan pembelajaran, dan saya akan mencatat apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar. Siap. Terima kasih Pak Acep atas waktunya. Kita lanjut ke kelas ya. Iya, yuk siap.
lesson, please? Yes, sir. And what is your working lesson? Baik. Nah, pada pagi ini alhamdulillah cuaca cerah, yang sehat, dan seperti biasa sebelum kita melanjutkan ke yang lainnya, bahwa kesepakatan kelas kita adalah tetap kelas halus, bersih dan rapi. Tapi ini ada yang belum rapi, ya. Berarti rapikan dulu. Tarik sedikit ke belakang. Sudah dalam. Mari. Baik, student, karena yang Bapak banggakan, kita tetap sehat dan alhamdulillah tetap ceria pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran agar ilmu kita bermanfaat dan berkah, agar kita tetap sehat dan semangat, kita terlebih dahulu membaca doa. Membaca doa. Ada lagi yang seperti ini sudah semua? Sudah semua punya yang kata seperti ini? Masa itu ada? Masing-masing kelompok ada yang punya seperti ini? Ada? Yang ada ngacung? Satu? Yang seperti ini nih? Yang limas your uniform? Ada? Yang itu? Tidak ada. Ada yang dua yang seperti ini? Oh, ini dua ya? Oh, ini kembali ke sini. Nah, ada yang dua? Yang sepertinya ada yang dua? Satu? Yang itu berapa di situ? Satu? Dua? Yang ini seperti ini. Ya, berarti yang Bapak pegang adalah yang ini. Oke. Nah, sekarang kita akan sepakati ya. Di yang we must not wear uniform. Uniform ya? Yang pakai kerudung. Kita kasih tahu dulu namanya, kira-kira siapa yang mas akan menunjuk bertanya atau menjawab. Misalkan contoh kelompok ini bertanya, nanti siapa yang menjawab baru tunjuk oleh satu kelompok, dan kelompok itu akan Bapak jadikan sebagai pimpinan diskusi. Dengan satu syarat, Bapak ingin tahu siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak yang pertama. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan Bapak dengan tepat, itulah yang menjadi pimpinan diskusi pada setelah kali ini. Ya, pertanyaan Bapak yang pertama, ini masih seputar menggunakan kata can. Kata can itu termasuk model ya. Apa can artinya? Bisa atau dapat. Can you write the message in English? Yes. Our English class. Ayo, ini paling keras. We must know that in the Indomaret we must not smoke. Smoke. Oke. Louder please, baca yang keras kembali lagi. Oke. Pak guys. We must know that in the Indomaret we must not smoke. Smoke. Oke, baik. Saya kembali lagi ke number one, kelompok satu sudah hampir. Coba Mama mau lihat nih, bisa Pak. Kita masih tetap mengembangkan kalimat model mas dengan beberapa model-model warning. Dan kita untuk tugas rumah kalian fokus pada nomor 2, buatkan kalimat warningnya, kata warningnya, kemudian buatkan kata himbauannya. Itu saja pada pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Dan kita ucapkan untuk bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa, itu ucapan alhamdulillah.
tujuannya bukan untuk melakukan penilaian ya Pak Acep ya. Mungkin merefleksi, Iya. evaluasi, ya untuk untuk kegiatan pendekatan. visi ini mungkin saya ingin mendengar dulu perasaan Pak Acep ketika tadi melaksanakan supervisi di kelas. Bagaimana Pak Acep? Perasaan bahagia, semangat. Semangat. Cuma memang karena kebetulan pada hari ini ada kegiatan yang lain ya. Kadang-kadang pemikiran saya juga konsentrasi ke yang lain dan anak-anak juga ada tugas yang lain. Itu saja yang menghambat untuk konsentrasi. Lainnya tetap semangat. Iya, tapi secara keseluruhan senang ya, senang. Baiklah, berikutnya Pak Acep. Tadi kan Pak Acep sudah menyebutkan indikator ya, indikator keberhasilan dari kegiatan yang kita lakukan barusan. Apakah indikator yang tadi Pak Acep sampaikan itu sudah terpenuhi dari anak? Kalau secara umum terpenuhi, tetapi kalau kembali ke personal kelompok maupun individu itu belum terpenuhi karena memang kita manajerial waktu juga ya, manajerial waktu tidak tepat sasaran karena diperkirakan anak selesai 15 menit ternyata tidak selesai. Jadi tidak seperti persentase itu tidak tercukupi. Terus mungkin untuk ke depan ini, mungkin ada yang ingin dikembangkan dari kegiatan pembelajaran ini untuk pembaharuan ke depan. Kira-kira apa yang akan dikembangkan oleh Pak Acep ke depan? Sesuai dengan tadi di akhir pembelajaran saya menanya kepada anak, ingin senang. Nah, apa yang harus kita rubah? Anak pun ada yang ngomong, Pak, harus kalau ada foto yang lain misalkan, kan mungkin saya logikanya foto yang lain. Kalau tadi saya dibuat hanya nulis contohnya di petrol, ya mas motor di petrol tidak boleh merokok di pom bensin. Nanti sudah ke tempatnya untuk mereka itu ke foto tempat bensinnya atau foto. Jadi ya intinya di media harus dikembangkan. Baiklah Pak Acep, itu mungkin pertanyaannya. Izin ya untuk menyampaikan hasil kita supervisi kita hari ini. Yang tadi saya kebetulan mencatat semua bagian yang apa adanya. Ini tidak direkayasa ya Pak Acep ya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat saja tadi. Iya, yang pertama di dalam kegiatan menaikkan materi pembelajaran sebelumnya dengan pengalaman peserta didik atau pembelajaran sebelumnya itu sudah dilakukan dengan sangat baik. Tadi Pak Acep menaikkan dengan pembelajaran sebelumnya, kemudian mengajukan pertanyaan menantang juga sudah dilakukan dengan sangat baik. Tadi menanyakan jenis-jenis modal ya, will, kemudian would, may, dan mas dan masen ya, yang tadi Pak Acep tanyakan kepada anak dan anak mampu menjawabnya. Berikutnya Pak Acep juga menyampaikan manfaat materi pembelajaran. Dengan mempelajari materi modal tadi, Pak Acep menyebutkan bahwa manfaat pembelajarannya bisa digunakan di luar sekolah ya, seperti di tempat-tempat umum, di mall atau tempat-tempat yang lainnya, bahkan di luar negeri. Kemudian mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajaran itu juga sudah dilakukan dengan sangat baik, yaitu menyuruh anak menutup pintu tadi dengan menggunakan bahasa Inggris ya, dan anak langsung melakukan apa yang diinstruksikan oleh Pak Acep. Berikutnya menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik itu juga sudah dilakukan dengan sangat baik. Murid tadi mampu memahami kalimat perintah dan larangan dalam bahasa Inggris. Berikutnya menyampaikan rencana kegiatan, ya, misalnya individual, kemudian kerja kelompok, ini melakukan observasi, tadi sudah dilakukan dengan sangat baik, yaitu membuat kelompok berdasarkan hitungan dalam bahasa Inggris, dan mereka membentuk kelompok berdasarkan hitungannya. Kemudian kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran, mungkin ini yang kurang ya, karena tadi Pak Acep lupa mungkin menyebutkan tujuan pembelajarannya, jadi langsung dari materi itu langsung ke pembahasan materi dan LKPD. Mungkin di sini lupa untuk menyebutkan tujuan pembelajaran. Berikutnya kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan. Ini perkembangan iptek dan kehidupan nyata. Ini sudah sesuai baru sebagian.
kalau ke kehidupan nyatanya sudah real, tadi sudah dihubungkan. Hanya mungkin karena kita menggunakan medianya baru teks dan gambar ya, mungkin belum menggunakan ipteknya mungkin yang kurang ya. Itu ya. Iya. Berikutnya menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat, itu sudah dilakukan dengan sangat baik, sesuai antara rencana pembelajaran dengan pembelajaran, baik materi ataupun tugas yang diberikan. Kemudian menyajikan materi secara sistematis, mudah ke sulit, dari konkret ke abstrak, itu dilakukan sangat baik. Membuat media dan lembar kerja diawali dengan gambar dan kalimat yang mudah dipahami. Berikutnya strateginya di sini melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Ini juga karena tadi tujuannya tidak disebutkan, walaupun anak itu sudah tercapai oleh anak, tetapi kita mungkin perlu melihat sudah sesuai enggak dengan tujuannya gitu ya. Jadi nilainya 3. Kemudian memfasilitasi kegiatan yang memuat komponen eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, itu sudah dilakukan dengan sangat baik. Murid berdasarkan kelompoknya diberikan LKPD yang berisikan teks modal. Siswa diharapkan untuk menyimpulkan gambar dan teks. Berikutnya, melaksanakan pembelajaran secara runut. Itu juga dilakukan dengan sangat baik. Guru mengikuti sintak yang terdapat dalam RPP. Kemudian menguasai kelas, Pak Acep sangat menguasai kelas. Berikutnya, melaksanakan pembelajaran yang bersifat konseptual. Itu juga sudah dilakukan dengan sangat baik. Pembelajaran yang dilakukan langsung dicontohkan dengan kondisi nyata ya. Berikutnya, melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif, itu juga sudah dilakukan dengan sangat baik. Berikutnya, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan, itu juga sudah sangat baik. Walaupun tadi kita agak terganggu sedikit karena memang ada acara gitu tadi ya Pak Acep ya. Berikutnya, memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ini nilainya baru sebagian. Kenapa? Karena memang tadi yang banyak digunakan apa dan di mana. Karena memang materinya kalimat perintah dan larangan, sehingga sulit untuk kita menemukan gitu ya, menemukan di mana tepatnya mengapa dan bagaimana. Karena lebih banyak apa dan di mana untuk kalimat larangan dan kalimat perintah. Berarti ini memang materinya tuntutannya seperti itu. Bisa dimakan. Iya, bisa ya. Berikutnya, memfasilitasi peserta didik untuk mengamati. Itu juga tadi mengamati gambar yang disediakan untuk dipahami. Berarti sudah dilakukan dengan sangat baik. Kemudian memancing peserta didik untuk bertanya, ini sudah sangat baik. Memberikan kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang ingin diketahui berdasarkan LKPD. Berikutnya, memfasilitasi peserta didik untuk mencoba, itu juga sudah dilakukan dengan sangat baik. Murid diberikan kesempatan untuk mencoba bertanya dan menjawab pertanyaan. Berikutnya, memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis, itu juga dilakukan dengan sangat baik. Berdasarkan LKPD, murid diarahkan untuk menganalisis gambar dan bacaan. Memberikan pertanyaan peserta didik untuk menalar proses berpikir yang logis dan sistematis, itu juga dilakukan dengan sangat baik. Memberikan pertanyaan terbuka kepada murid terkait dengan kalimat modal yang berupa can you write a message in English tadi ya. Berikutnya, menyajikan kegiatan peserta didik untuk berkomunikasi, sudah dilakukan dengan sangat baik. Murid diberikan kesempatan untuk bertanya dan menanggapi pertanyaan disampaikan oleh kelompok lain. Berikutnya, menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar dan pembelajaran. Tadi sudah dilakukan dengan sangat baik. Murid diarahkan untuk memanfaatkan kamus dan sumber belajar berupa teks. Berikutnya, menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran. Itu nilainya baik. Penggunaan media pembelajaran digunakan untuk mencari kata-kata yang sulit. Karena tadi ya kita baru menggunakan medianya berupa gambar dan teks.
Berikutnya menghasilkan pesan yang menarik, itu juga sudah dilakukan dengan sangat baik. Guru menunjukkan kepribadian dan kemampuan yang tinggi terkait materi ataupun strategi pembelajaran. Yang berikutnya melibatkan peserta didik dalam memanfaatkan sumber belajar. Murid ini dilakukan dengan sangat baik. Murid bersama kelompoknya memanfaatkan media gambar, teks, dan kamus untuk menyelesaikan LKPD. Berikutnya melibatkan peserta didik dalam memanfaatkan media pembelajaran, dilakukan dengan sangat baik. Kelompok menggunakan teks, gambar, dan kamus untuk menyelesaikan lembar kerja. Berikutnya menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, sumber belajar, itu dilakukan dengan sangat baik. Murid berdasarkan LKPD-nya berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Merespon positif partisipasi peserta didik dilakukan dengan sangat baik. Guru memberikan kesempatan dan merespon secara positif kepada semua murid. Yang berikutnya menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik. Ini sudah dilakukan dengan sangat baik. Semua murid selalu diberikan kesempatan untuk bertanya ataupun menjawab pertanyaan. Selanjutnya menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif. Ini dilakukan dengan sangat baik. Terjadi komunikasi yang baik antara guru dan murid. Berikutnya menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam belajar, dilakukan dengan sangat baik. Guru mampu membuat murid aktif dan mengerjakan LKPD dalam kondisi ceria, senang, dan bahagia. Untuk penilaian autentik, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, tadi saya sudah lihat di rubriknya ya Pak Acep ya, di rubriknya sudah ada, dan Pak Acep sudah melaksanakannya dengan sangat baik. Berikutnya menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar, sudah dilakukan dengan sangat baik. Tadi Pak Acep menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami, baik dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Berikutnya menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar, itu juga sudah dilakukan dengan sangat baik. Tadi menuliskan contoh kalimat perintah atau larangan dan mencontohkannya dengan gambar. Berikutnya melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik, sudah dilakukan dengan baik, dengan sangat baik. Tadi sudah menghubungkan gambar yang sesuai dengan kalimat perintah dan larangan, serta tempat-tempat umum yang biasa menerapkannya, termasuk juga Pak Acep tadi sudah merefleksi apa yang dirasakan anak setelah melakukan pembelajaran. Itu berarti sudah dilakukan dengan sangat baik. Berikutnya melaksanakan tindak lanjut dan memberi arahan kegiatan berikutnya dengan tugas pengayaan, sudah dilakukan dengan sangat baik. Memberikan tugas membuat gambar dan kalimat berisi perintah dan larangan. Berarti secara keseluruhan pembelajaran hari ini yang sudah Pak Acep lakukan itu sangat baik nilainya. Itu mungkin Pak Acep ya masukannya, atau hasil ini tidak direkayasa nih, hasil apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, saya hanya menuliskan apa yang saya lihat dan saya dengar saja. Terima kasih Pak Acep atas waktunya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Yang disampaikan setelah di kemarin, tadi saya sudah mencoba ya dipersiapkan lah, tapi karena permintaan kurang, saya juga pengen kalau misalkan kita tidak bersedia, sehari-hari itu seperti apa. Beda dengan kita bersedia dan untuk mempresentasikan. Saya sengaja mempersiapkan diri di hal sehari-hari saya saja. Jadi mohon maaf tadi tidak terlalu lugas, tidak baik lah, hanya sederhana sesuai dengan kebiasaan sehari-hari saja gitu. Tapi kebiasaan sehari-harinya sudah sangat luar biasa, sangat baik sekali. Saya belum bisa seperti Pak Acep. Pak Acep terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan. Ya sama-sama. Ya, terima Sama kasih. yang harus direfleksi dan terima kasih atas masukannya. Iya, sama-sama.